Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Praktikum Oleokimia 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul modul Pembuatan Karbon Aktif dan Aktivasi Karbon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 1803078. Baiklah, langsung saja. Outline, pendahuluan, sejarah produksi karbon aktif, bahan baku karbon aktif, kegunaan karbon aktif, proses pembuatan karbon aktif. Tempurung kelapa merupakan limbah padat terbesar yang dihasilkan dari perkebunan kelapa karena kandungan karbon yang tinggi 48,8% dan struktur pori yang dimilikinya. Tempurung kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan karbon aktif. Perhatian terhadap karbon aktif semakin meningkat karena kemampuan penyerapan yang tinggi, sehingga banyak digunakan dalam berbagai industri antara lain untuk proses pemurnian cairan, penjernihan air, dan untuk penyaringan gas-gas tertentu. Kemampuan penyerapan tersebut dipengaruhi oleh luas permukaan yang besar. Pemanfaatan buah kelapa umumnya hanya daging buahnya saja untuk dijadikan kopra, minyak, dan santan untuk keperluan rumah tangga, sehingga hasil sampingan lainnya seperti tempurung kelapa belum begitu banyak dimanfaatkan. Kebanyakan penduduk Indonesia masih banyak menganggap tempurung kelapa sebagai limbah, sehingga tidak dimanfaatkan. Penggunaan tempurung kelapa sebagian kecil sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, pengasapan kopra, dan lain-lain. Salah satu produk yang bernilai ekonomi yang dibuat dari tempurung kelapa adalah arang atau karbon aktif. Pembuatan karbon aktif belum banyak dilakukan, padahal potensi bahan baku dan penggunaan karbon aktif ini serta potensi pasar cukup besar. Karbon aktif atau arang adalah arang yang diproses sedemikian rupa sehingga mempunyai daya serap atau absorpsi yang tinggi terhadap bahan yang berbentuk larutan atau uap. Kebutuhan karbon aktif semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya didirikan industri-industri kimia, terutama industri pemurnian minyak dan lemak. Sejarah produksi karbon aktif. Penggunaan karbon aktif sebagai bahan penyerap dalam industri dimulai sejak abad ke-18. Carl Wilhelm Scheele pada tahun 1773, seorang ahli kimia Swedia, adalah orang pertama yang menemukan penyerapan gas dengan karbon aktif. Pada tahun 1785, Lovitz berkebangsaan Rusia menemukan karbon aktif memiliki kemampuan sebagai bahan penyerap dengan cara mencelupkannya ke dalam larutan asam tartarat sehingga terjadi pengurangan warna. Pada tahun 1900 sampai tahun 1910, R.V. Osterrico memperoleh 2 hak paten dalam teknologi industri karbon aktif. Pada paten pertama menjelaskan teknologi pemanasan bahan karbon aktif dengan ZnCl2, dan pada paten 2 teknologi pemanasan bahan karbon dengan karbon dioksida dan steam. Pabrik karbon aktif pertama kali didirikan di Jerman Barat pada tahun 1909. Karbon aktif pertama kali menjadi menonjol karena penggunaannya sebagai adsorben dalam topeng gas pada Perang Dunia I. Akan tetapi, pengetahuan bahwa karbon hasil dekompresi kayu dapat menyingkirkan bahan-bahan berwarna dan larutan sawah sudah ada sejak abad ke-15.
Namun penerapan pertama sifat ini secara komersial baru dilakukan pada tahun 1794 ketika arang kayu digunakan dalam sebuah pabrik gula di Inggris. Karbon aktif dapat dibagi atas dua golongan utama yang digunakan dalam absorpsi gas dan uap. Biasanya berbentuk bijian dan yang digunakan untuk memurnikan zat cair biasanya berbentuk serbuk. Nama saya Rahmasari, NIM 1803086. Saya di sini akan membacakan bahan baku karbon aktif. Karbon aktif dapat dibuat dari bahan-bahan dasar yang mengandung karbon. Gerkova dalam Muzigati tahun 1999 menyebutkan produk sampingan dari hasil pertanian seperti kulit kacang, biji anggur, kulit almond, biji aprikot dapat dipakai sebagai bahan dasar karbon aktif. Karena kandungan karbonnya yang tinggi sedangkan kadar abunya rendah. Selain itu, batu bara, gambut, kayu, batok kelapa juga banyak dipakai untuk membuat karbon aktif. Pollard DKK dalam Aik Chong Loa tahun 1999 menyebutkan pada umumnya limbah-limbah padat yang mengandung karbon seperti kulit dari moringan aloe vera, biji ros, serbuk gergaji, cangkang kelapa atau kelapa sawit telah berhasil diolah menjadi karbon aktif. Terus selanjutnya itu ada kegunaan dari karbon aktif. Apa aja kegunaan dari karbon aktif? Kegunaan dari karbon aktif itu saat ini karbon aktif telah digunakan secara luas dalam industri kimia, makanan atau minuman dan farmasi. Pada umumnya, karbon aktif digunakan sebagai bahan penyerap dan penjernih. Dalam jumlah kecil digunakan sebagai katalisator. Hampir 60% produk karbon aktif digunakan pada industri pangan dan non-pangan. Penggunaan karbon aktif dalam industri pangan antara lain dalam proses pemurnian gula, minuman beralkohol, dan juga air minum, serta pemurnian minyak. Fungsi karbon aktif dalam industri minyak adalah untuk menghilangkan zat-zat yang menimbulkan warna dan peroksida. Sedangkan penggunaan karbon aktif pada industri non-pangan adalah sebagai bahan pemurni zat-zat kimia dan farmasi, pemurnian hasil sintesa pelarut dan sebagainya. Karbon aktif dapat juga digunakan sebagai bahan pemucat, penyerap logam, bahan organik, terus itu dan sebagainya. Dalam suatu industri, baik yang menghasilkan bahan cair maupun gas, produknya akan mengandung zat-zat yang tidak dikehendaki. Adanya zat-zat lain tersebut menyebabkan kesukaran dalam proses. Selanjutnya, zat-zat lain tersebut menyebabkan kesukaran dalam proses selanjutnya dan menurunkan kualitas. Untuk menghilangkan zat lain tersebut dapat dilakukan pemurnian dengan menggunakan karbon aktif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pipi Julianti Simbolon dengan NIM 1803085. Proses pembuatan karbon aktif itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu proses fisika atau steam dan proses kimia. Pembuatan karbon aktif dengan proses fisika ataupun steam terdiri dari 3 tahap proses, yaitu yang pertama tahap granulasi, yang kedua tahap karbonisasi, yang ketiga tahap aktivasi. Bahan karbon yang telah berbentuk butiran kemudian diekstrusi dengan cara mencampurkan dengan binding agent yang akan membentuk campuran berupa pasta. Campuran ini kemudian melewatkan dalam nozzle. Pasta yang keluar dari nozzle dipotong-potong sehingga membentuk butiran silinder yang seragam. Setelah proses ekstrusi selesai, dilanjutkan dengan proses pengeringan. Kimia, bahan karbon diolah menjadi karbon aktif dengan adanya pengaruh reagen pengaktif ataupun bahan kimia pada temperatur tinggi. Pada proses ini terjadi fase pengarangan dan fase pengaktifan yang berlangsung dalam satu tahap. Bahan yang telah digiling direndam dalam larutan pengaktif selama 12 jam ataupun 24 jam. Setelah ditiriskan, kemudian diarangkan.
Dengan adanya pemanasan pada suhu tinggi, diharapkan bahan aktif dapat masuk di antara pelat-pelat heksagonal yang terdapat yang rapat karena tiap atom mempunyai bilangan koordinasi 3 dan ikatan antara lapisan lemah yang sehingga terjadi interaksi lapisan karbon. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karbon aktif dapat dibagi atas dua golongan utama yang digunakan untuk dalam adsorpsi gas dan uap. Biasanya berbentuk bijian dan yang digunakan dalam untuk memurnikan zat cair itu biasanya berbentuk serbuk. Yang kedua, proses pembuatan karbon aktif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu proses fisika atau steam dan proses kimia. Yang ketiga, pada umumnya karbon aktif digunakan sebagai bahan penyerap dan pencernih. Dan yang terakhir, proses pembuatan karbon aktif terdiri dari 3 tahap, yang dimana pertama, tahap persiapan bahan baku meliputi penghancuran, pengayakan, dan pengeringan. Yang kedua, tahap karbonisasi dan aktivasi, dan yang terakhir, tahap pemurnian.